Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahman Nur Effendi dari Universitas Bina Insani. Saya jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis produk akuntansi. Yang pertama di sini ada pengertian dan tujuan akuntansi. Pengertian akuntansi, suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data atau mencatat yang berhubungan dengan akuntansi. Di sini tujuannya menyampaikan informasi dalam bentuk laporan keuangan dari suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi. Di sini ada kualitas informasi akuntansi yang diharapkan dalam laporan keuangan. Sebenarnya kualitas informasi akuntansi ini ada 7, cuman saya ngambil 4 saja. Yang pertama itu dapat dipahami. Maksudnya dapat dipahami itu gini, ketika kamu merasa ada suatu informasi yang penting, tetapi tidak bisa dimengerti, pasti gemes dan merasa informasinya sia-sia, bukan? Begitu juga dalam informasi akuntansi. Menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti oleh para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, relevan. Maksudnya relevan itu gini, informasinya harus bisa memengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa. Contohnya itu peristiwanya kayak masa lalu, sekarang, dan masa depan. Juga harus bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap prediksi yang kita buat tadi. Dapat diandalkan. Maksudnya dapat diandalkan itu sama aja kayak netral. Tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dan yang keempat itu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan itu maksudnya gini, terutama dalam laporan keuangan ya, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lain. Misalnya dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, gitu. Nah, di sini ada proses akuntansi atau tahapan-tahapan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang pertama ada transaksi atau kejadian, yang kedua ada pencatatan, yang ketiga penggolongan, yang keempat pengiktisaran, yang kelima laporan, yang keenam analisis, dan yang terakhir pemakaian informasi. Yang pertama ini transaksi atau kejadian, di mana semua diidentifikasikan data, pengukuran data. Maksudnya itu semua jurnal atau pencatatan itu dijadikan transaksi atau kejadian, suatu proses kejadian itu, terus lalu dicatat dan digolongkan sesuai dengan akunnya. Itu proses dan laporan. Pengiktisaran sampai pemakaian informasi itu pengomunikasian informasi. Pemakaian informasi akuntansi atau pengomunikasian itu ada dua, yaitu pihak intern atau pihak ekstern. Di mana pihak intern itu di dalamnya ada manajemen perusahaan, dan pihak ekstern itu di dalamnya ada pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan. Di sini ada profesi akuntansi. Saya mengambil 5 saja, contohnya itu yang pertama ada akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, auditor, dan akuntan internal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.